Oke. Kita lanjutkan lagi perbincangan. Ini kalau memprediksi ya nanti permainan Indonesia dan Vietnam akan seperti apa ya, harapannya pasti Indonesia menang, unggul dari Vietnam. Tapi Mas Budi, kalau melihat harapannya Rivi mana dulu? Mas Budi. Mas Budi, ini kalau aku manggilnya Mas Vito. Mas Budi, kalau melihat tadi kan Rivi kan ya semenit mungkin kan Indonesia membobol harapan loh. Tapi kita juga nggak pengen seperti permainan sebelumnya yang 45 menit nampaknya juga belum ada pergerakan apa-apa begitu Mas Budi. Ya kalau kita bicara harapan, detik ke-7 bisa langsung gol kayak kemarin Jerman lawan Prancis, ya mungkin aja namanya harap kan boleh. Tapi tapi kalau kita ngelihat pertandingannya STY dalam 4 tahun terakhir, kita nggak pernah melihat ada gol cepat di awal-awal. Kenapa sih? STY selalu pemanasan dulu. Dalam setiap pertandingan dia butuh pemanasan. Kan kalau udah starting line up itu kan selalu sudah panas ya? Iya. Dan kemarin, leg pertama kemarin pemanasannya kelamaan. Sampai 45 menit ya? Sepakat. 45 menit cuma hanya 1 kali upaya tembakan loh. Ya, artinya dari sisi teknikal, taktik dan skema permainan di babak pertama kemarin, memang kita nggak melihat apa-apa dalam pertandingan kemarin. Padahal di kandang. Nah, ketika nanti hari ini main di kandang Vietnam, tetap peluang itu untuk menang ada, karena secara kualitas lagi-lagi kita nih sudah di atasnya Vietnam. Mereka ini agak ngeliat kita beda ya sekarang. Jadi ini menurut saya ini adalah pertaruhan malam hari ini, apakah kita bisa menang lawan Vietnam atau enggak. Apa yang dipertaruhkan? Satu, program naturalisasi ini akan dipertaruhkan. Ketika kita tidak menang lawan Vietnam, ini dipertaruhkan. Apakah yang gagal atau berhasil itu adalah program naturalisasinya atau pelatihnya yang tidak bisa memanfaatkan seluruh sumber daya yang sudah diberikan oleh PSSI. Kita sudah patut mengapresiasi PSSI nih, melakukan naturalisasi 8 pemain naturalisasi dalam waktu 1 tahun. Dan 3 pemain diantaranya itu dilakukan tengah malam. Berarti kan effort dari PSSI atau ketua umum ini jelas. Udah pol-polan lah ibaratnya ya. Harus menang lawan Vietnam. Karena dengan kita lawan Vietnam 80% atau 85%, kita nih akan lolos ke fase ketiga. Kalau kita gagal melawan Vietnam berarti sudah pupus harapan atau bukan gimana? Pupus, lebih sulit. Karena kita akan ketemu lawan Filipina dan ketemu lawan Irak. Saya orang Indonesia tuh biasanya kalau ngomongin sulit nggak mau tuh biasanya kan. Bener kan? Nah, kalau misalnya insya Allah Bismillah nih, nanti malam itu menang lawan Vietnam. Kedepannya bagaimana? Kan nanti kan di kandang lagi nih, ketemu sama Filipina, ketemu sama Irak. Gimana tuh Mas Budi? Ya itu udah pasti kita akan lolos ke fase ketiga babak Piala Dunia. Kalau kita lolos ke fase mengalahkan Irak nggak mudah Mas. Betul. Walaupun nanti kalau kita kalah lawan Irak tapi kan masih bisa. Dalam hal ini kita cuma butuh poin saja. Dengan kita runner up tanpa perlu mengalahkan Irak, kita bisa langsung lolos ke fase ketiga. Jadi pertaruhannya nanti malam justru ya? Nanti malam. Kalau kita lolos ke fase ketiga, satu, untuk Piala Asia selanjutnya 2027, kita udah langsung lolos ke babak final, sudah ada, nggak perlu lagi ikut kualifikasi. Dan itu membuka peluang kita untuk masuk jalan ke Piala Dunia. Walaupun kita nggak bisa peringkat 1 dan peringkat 2 ketika di fase 3, tapi di peringkat 3 dan 4 kita bisa masuk ke babak kualifikasi lagi. Jadi ini adalah penting, walaupun ini tidak masuk dalam target kontrak PSSI ke STY. Menurut saya kalau STY mau kontraknya diperpanjang, nggak ada lain nggak ada bukan, buktikan, wajib lolos ke fase ketiga dengan menang lawan Vietnam pada malam hari ini. Tapi begini STY banyak maunya, tapi kalau skuadnya nggak bisa mengimplementasikan kemauan STY agak repot nih, Mas Budi. Untuk striker di depan nanti nih malam nanti malam, ada permasalahan nggak menurut Anda? Atau mungkin ada keinginan Anda misalnya siapa dengan siapa begitu? Yang saya tahu kan striker sudah ada naturalisasi baru itu, yang baru Orad Mangun itu ya itu mungkin bisa mengisi slot striker yang nanti malam main itu. Saya rasa pengalaman dia kan cukup lumayan bagus kan di tim Eropa di Belanda itu kan. Dan menurut saya bisa mengisi istilahnya kekosongan striker yang emang kita ada masalah tuh. 3-4 tahun lah istilahnya. Ke belakang ini emang susah cari striker kita. Gitu. Kenapa? Apa susahnya sih cari striker? Yang pertama emang jam terbang. Saya ingat dulu Anda sama Bambang Pamungkas di depan tuh mau ngadepin siapa aja kayaknya di dobrak-dobrak aja perasaan dia semuanya. Benar Mas Budi ya? Emang mungkin karena jam terbang. Biasanya kalau di tim itu kan jarang main,
Walaupun kemampuannya tinggi, tapi kalau jarang main kan pasti akan surut. Tapi kalau kemampuannya rendah, tapi kalau sering dilatih, sering main, otomatis kan akan tinggi. Gitu. Jadi menurut saya karena posisi striker kalau di Liga Indonesia itu sekarang banyak pemain diisi pemain asing. Jarang pemain. Tapi bukan naturalisasi. Tapi asing kan ada asing kan ya. Pemain asing. Jadi jarang untuk pemain lokal di situ yang istilahnya yang reguler itu jarang. Mas Piton, tapi walaupun tadi dikatakan oleh rekan kami Iman, beberapa pemain yang juga mungkin nanti dalam kondisi sakit, tidak bisa main, komposisi itu sudah cukup aman kalau menurut Anda untuk bermain nanti malam? Kalau menurut saya pelapisnya pun sekarang sudah aman, rata-rata hampir sama sekarang. Ya, jadi semuanya yang dibawa kira-kira pemain 25 pemain atau berapa pemain itu rata-rata seimbang, hampir sama. Hanya emang yang main itu taktik pelatih aja. Kalau menurut saya pengalaman dan istilahnya sama saja. Taktik pelatih ini kira-kira menurut Mas Budi yang di lapangan dulu gitu ya, bisa nggak sih diimplementasikan oleh squad ini begitu ya, Bro? Kalau saya yakin bisa. Karena yang sekarang pemain yang sekarang tuh beda dengan yang dulu kan gitu. Nah, sekarang memang pemanggilannya itu cepat ya. Jadi hanya berapa bulan baru kita kumpul. Kalau dulu kan memang TC jangka panjang. Nah, itu kan ada min plusnya. Kalau sekarang kan berapa bulan baru kita masuk TC gitu. Tapi menurut saya sudah bisa karena yang sekarang pemain-pemain sekarang itu istilahnya udah masalah timing nggak ada masalah ya Mas Budi ya sebetulnya ya? No isu kok. Nggak ada isu ya? Nggak ada isu. Berapa nanti malam Mas Budi? Kalau masalah hasil, ekspektasi saya sih harusnya 2-0 atau 3-0. 2-0 atau 3-0? Kenapa? Wow. Karena nih kemarin STY ngomong dalam pre-match conference. Dia bilang seperti ini, 1 tahun yang lalu tim Indonesia lebih muda dan tidak berpengalaman. Kalau saya garis bawahin dulu, 1 tahun yang lalu belum ada 8 pemain naturalisasi. Kalau yang kedua, selanjutnya dia ngomong begini, ini waktunya merubah sejarah, walaupun statistik kita 20 tahun tidak pernah menang. Yang saya catat begini, yang saya garis bawahi, dia nggak bilang mau menang. Dia cuma bilang akan merubah sejarah. Artinya targetnya sebetulnya adalah tidak kalah. Tidak kalah. Itu 2 hal yang berbeda. Oke, tadi 3-0, 2-0. Mas kalau saya yang penting menang. Yang penting menang. Yang penting menang. 1-0 aja udah menang. Iya. Mau setengah sebenarnya kalau menang. Menang aja. Kita doakan ya nanti Indonesia bisa membobol gitu ya. Gawang Vietnam, terima kasih banyak. Mas Budi, Mas Budi, terima kasih. Mas Budi, kawan Kobra. Terima kasih Mas. Sehat selalu. Assalamualaikum.